Hai guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Kayaknya udah lama banget kita nggak bahas tentang kerajaan Romawi kuno. Ya, aku sampai niat banget loh ini pakai aksesoris ala-ala Romawi kuno, tapi kalau dilihat-lihat kok kayak nggak mirip gitu ya. Oke, anyway, di video kali ini aku akan bahas tentang salah satu kaisar Romawi yang KEJAM gitu ya. Aduh, susah banget di YouTube itu, sensitif ya. Kalau ngomong apa nanti disensor atau enggak di dolar merah gitu. Jadi kita menghindari hal itu. Mohon maaf banget kalau misalnya kalian nggak nyaman. Yap, seperti yang kalian udah lihat di thumbnail ataupun di judul, aku mau bahas tentang Kaisar Caracalla. Kayak gitu nggak sih bacanya? Bentar aku cek dulu. Caracalla's reign was correct. Yap, bener ternyata pronunciation-nya Caracalla ya. Dan kalau nggak salah aku udah pernah bahas ini sedikit di salah satu video tentang kerajaan Romawi yang pernah aku bikin kayaknya setahun atau 2 tahun yang lalu. Dan di video kali ini aku akan bikin versi panjangnya ya. Kita bahas agak sedikit detail dari video-video yang aku bikin sebelumnya. Nah, Kaisar Caracalla atau juga dikenal dengan ini namanya panjang sekali. Aku juga bingung kenapa bisa begini panjangnya ya. Aku harus baca, takutnya salah. Ya, Caracalla, atau juga dikenal sebagai Marcus Aurelius Severus Antonius Augustus. Tuh, panjang banget nggak? Nah, dia ini lahir pada tahun 188 Masehi di Lugdunum, Gallia, atau kalau sekarang itu udah berubah menjadi Lyon di Prancis. Nah, Caracalla ini adalah putra tertua dari Kaisar Septimius Severus dan ibunya adalah Julia Domna. Dan juga dia punya adik ya, namanya Geta. Caracalla dan Geta tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan intrik politik dan juga militer. Masing-masing dari mereka punya ambisi kekuasaan untuk Romawi. Jadi baik Geta, Caracalla, dan ayahnya itu punya ambisi kekuasaan untuk menguasai Romawi. Dan sejak usia dini, Caracalla ini sudah terlibat ya dalam dunia politik maupun militer. Dan bisa dibilang dia ini lumayan bagus gitu dalam bidang militer. Ayahnya suka banget nih melibatkan Caracalla dalam pertempuran, terus juga dalam urusan kerajaan, dan juga ayahnya ngerasa bahwa Caracalla ini merupakan penerus yang layak. Pada usia 14 tahun, Caracalla ini menikah dengan putri dari teman dekat ayahnya. Nah, istrinya ini bernama Fulvia Plautilla. Namun sayangnya pernikahan mereka sama sekali tidak bahagia. Bahkan bisa dibilang Caracalla ini benci banget sama istrinya. Padahal istrinya ini udah ngasih Caracalla seorang putri tunggal. Namun pernikahan mereka bener-bener hancur banget ya teman-teman. Jadi walaupun udah punya anak, tetap aja tidak mengubah perasaan bencinya Caracalla kepada istrinya itu. Sampai-sampai one day istrinya ini tuh dituduh berkhianat. Kemudian istrinya ini dihukum dan dieksekusi metong oleh Caracalla. Nah, hubungan Caracalla dengan adiknya yaitu Geta juga buruk nih teman-teman. Setelah kematian ayah mereka pada tahun 211 Masehi, Caracalla dan Geta ini menjadi rekan dalam menguasai atau memimpin Romawi. Jadi mungkin konsepnya raja dan partnernya gitu ya, jadi sama-sama raja gitu, karena kan mereka adik kakak gitu ya, bedanya juga nggak nyampe setahun ya kan Caracalla sama Geta. Tapi meskipun begitu mereka ini adalah dua orang yang berbeda, jadi cara pandang si Geta dalam menguasai Romawi begini, cara pandang Caracalla dalam menguasai Romawi begini, jadi ya nggak ketemu gitu, nggak bisa bersatu. Jadi bisa dibilang chaos banget lah ketika mereka berdua nih jadi pemimpinnya. Sampai pada suatu ketika hubungan mereka tuh udah bener-bener tercabik-cabik, udah hancur parah, terjadilah suatu peristiwa yang sangat kelam. Pada tahun 211 Masehi, Caracalla ngundang Geta nih untuk bertemu lah gitu ya, meeting di istana mereka di Roma untuk membahas perdamaian. Namun, begitu Geta masuk ke dalam ruangan, langsung deh pasukan Caracalla membinih Geta. Jadi ya bener-bener jahat banget ya, katanya mau bahas perdamaian tapi belum juga ngobrol, pas disuruh masuk langsung dihabisin gitu aja. Dan parahnya lagi, Geta ini, adiknya ini ya, dibinih di depan mata ibu mereka.
yaitu Julia Domna yang berusaha untuk menyelamatkan putra bungsunya itu. Tapi ya udah terlambat ya teman-teman, udah nggak bisa diselamatin lagi. Nah, tindakan ini benar-benar mengguncang kekaisaran Romawi dan meninggalkan beban juga ya di hatinya Caracalla, karena walau bagaimanapun itu adiknya dia. Setelah pembinihan itu, otomatis tujuan Caracalla tercapai ya, yaitu menjadi satu-satunya pemimpin di kekaisaran Romawi. Namun dia ditandai oleh kekejaman dan juga kebrutalan di masa pemerintahannya. Dia melancarkan kampanye militer yang agresif, terutama saat melawan suku-suku di perbatasan kekaisaran Romawi. Dan selama perjalanan di wilayah timur, Caracalla mengeluarkan konstitusi Antoniniana, maaf ya aku harus baca karena takut salah, pada tahun 212 Masehi yang memberikan kewarganegaraan Romawi kepada seluruh orang yang tinggal dalam batas-batas kekaisaran. Langkah-langkah ini diambil supaya ya banyak rakyat yang akan menerima pemerintahannya, karena kalau di warga asli kekaisaran Romawi sendiri itu mereka udah nggak suka ya sama Caracalla karena udah bunuh istrinya, udah bunuh adik kandungnya. Jadi ya Caracalla ambil tuh semua orang yang tinggal di perbatasan kekaisaran, bilang, kalian boleh jadi warga Romawi, dengan harapan supaya warga-warga yang dia ambil ini bisa mendukung pemerintahan dia. Nah, selain alasan itu, banyak juga sejarawan yang percaya kalau hal ini dilakukan supaya ya kekaisaran Romawi itu akan menerima lebih banyak pajak gitu loh. Karena kan makin banyak nih orang yang jadi warga Romawi gitu ya, maka mereka akan makin banyak yang bayar pajak gitu kan. Jadi ya yang diuntungkan adalah ya kekaisaran Romawi. Aduh, susah banget sih. Nah, kalau di medan perang, aduh jangan ditanya lagi ya. Ini Kaisar Caracalla ini benar-benar sangat kejam sekali ya. Dia juga bahkan dikenal kejam juga kepada rakyatnya sendiri. Caracalla bahkan menyuruh pasukannya untuk menjarah, bahkan menghabisi siapapun rakyat yang mengejek dia atau yang gak suka sama dia. Caracalla juga sering banget melakukan pembinihan massal terhadap lawan politiknya, baik itu senator maupun warga biasa yang mengancam kekuasaannya. Caracalla ini dikenal akan sifatnya yang temperamental dan juga sadis, sehingga dia ini sangat-sangat dibenci dan memiliki banyak musuh. Bahkan di dalam kekaisarannya sendiri, tuh orang-orang di kerajaan itu juga pada muak nih sama kaisar mereka, Caracalla ini. Hingga pada tahun 217 Masehi, menjelang hari ulang tahunnya, Caracalla ditikam hingga meninggal oleh tentaranya sendiri. Akhirnya Caracalla wafat pada 8 April 217 Masehi di dekat sebuah kota bernama Harran di Turki Selatan. Sebuah akhir yang tragis untuk kaisar yang psikopat dan juga sadis. Nah, peninggalan Caracalla masih bisa dinikmati nih sampai sekarang ya, karena pada masa pemerintahannya dia membangun sebuah pemandian yang sangat besar. Pemandian ini dibangun sekitar tahun 200 Masehi dan dibangun supaya rakyat-rakyat Romawi ini bisa bersantai lah ya pada masa itu. Arsitekturnya sangat unik banget dan juga dia punya halaman yang luas dan juga kamar ganti yang banyak. Dindingnya dilapisi marmer dan juga di atasnya ada balkon. Mungkin ini pada tahun 200 Masehi itu ini tuh mewah banget ya teman-teman, kayak megah banget gitu loh. Jangankan pada zaman itu, sekarang aja kalau aku lihat tuh masih bagus banget. Sekarang ya, aku tuh bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih Kaisar Romawi ini tuh terkenal akan kegilaannya dan kekejaman mereka? Karena ya seperti video aku tentang Kekaisaran Romawi yang sebelumnya juga kalian nonton deh, itu kayak kok bisa orang ini jadi pemimpin gitu kan? Nah, setelah aku cari tahu ya, aku udah dapet nih kesimpulan kenapa Kaisar Romawi itu terkenal akan kegilaan dan juga kekejamannya. Yang pertama, karena mereka ini mendapatkan kekuasaan absolut. Nah, kekuasaan absolut ini tuh maksudnya apa, Karita? Kekuasaan absolut ini tuh berarti ya kaisar ini diberikan kuasa penuh atas hidup dan matinya rakyat mereka. Sehingga mungkin ya kan hal itu orang jadi bisa lepas kendali lah dan bersikap sewenang-wenang. Ya dia ngerasa mungkin ya gue tuh punya kekuasaan absolut gitu, hak penuh antara hidup dan mati kalian, jadi kalian harus menuruti saya. Yang kedua, persaingan politik. Kekaisaran Romawi sering banget menjadi medan persaingan politik yang ganas. Perebutan kekuasaan,
pengaruh di antara keluarga kerajaan seringkali berakhir dengan intrik, pengkhianatan, dan juga pembinihan. Jadi ya mungkin kaisar yang memerintah dalam periode ini ngerasa perlu untuk jadi orang yang kejam dan juga gila demi mempertahankan kekuasaan mereka dari ancaman internal. Yang ketiga, pengaruh budaya dan tradisi. Kaisar Romawi hidup dalam budaya yang seringkali menganjurkan kekerasan untuk memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan. Contohnya apa? Gladiator, sebuah pertempuran gladiatorial dan perlakuan yang kejam terhadap budak adalah contoh-contoh dari aspek-aspek kekerasan dalam budaya Romawi. Sehingga pengaruh budaya ini mungkin juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi cara pandang kaisar dalam mempertahankan kekuasaannya. Dan yang keempat, sumber-sumber sejarah yang bias. Banyak pengetahuan kita tentang sumber kekejaman dan kegilaan kekaisaran Romawi ini berasal dari sejarah kuno. Jadi ada kemungkinan bahwa sumber-sumber sejarah ini itu ada bias politik dan pribadi. Jadi mungkin ya ada sebagian cerita yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan supaya beberapa kaisar ini mendapatkan citra yang negatif. Tapi nggak semua ya, kaisar Romawi itu memiliki reputasi yang buruk atau jahat. Ada juga pastinya kaisar-kaisar yang dihormati dan juga dianggap sebagai penguasa yang baik dan bijaksana. Nah, itu dia cerita tentang Kaisar Caracalla. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Oh iya, aku mau informasiin buat kalian yang belum tahu, aku baru aja launching skincareku sendiri, yaitu Maliza. Kalian bisa follow di Instagram ataupun TikTok. Kita ada sale besar-besaran, harganya murah banget, di bawah 100.000, dan gak usah khawatir karena skincare aku udah BPOM certified, udah halal, dan kualitasnya aku jamin bagus banget. Kalian juga bisa beli di marketplace kesayangan kalian kayak Shopee, Tokped, Lazada, ada ya semuanya. Atau kalau kalian mau konsultasi boleh DM aja Maliza Skin. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat dan juga bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya request, boleh komen aja di bawah. Aku tampung dulu, terus baru aku riset. Nanti akan aku bahas kalau misalnya sudah jadi risetnya. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys! Nah, Caracalla ini adalah putra tertua dari Kaisar... siapa namanya? Kaisar Septimus... aduh, namanya susah banget. Kaisar Septimius,